Kami dari kelompok 1 dan nama saya Gogi Afrino Nabui dan biasa saya dipanggil Gogi. Dan teman saya, halo, saya Jonathan Weselomi, biasa dipanggil Jonathan. Dan saya Maggie Fani Bureni, biasa dipanggil Maggie. Dan teman saya, halo, nama saya Alfred Dana Hermanus, panggilan Dani. Oke, kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang perakitan sebuah PC dengan menggunakan aplikasi PC Building Simulator. Stay tuned on this video. yang pertama-tama kita buka dulu casingnya. Seperti pada tampilan gambar, kita geser kursor tepat pada CPU sampai bagian tersebut berwarna hijau. Tahan dan casing akan terlepas. Buat sampai semuanya terlepas. Setelah itu akan langsung ke pemasangan perangkat yang pertama, yaitu power supply atau power supply unit. Buka dulu boot pada CPU. Dan kemudian ambil power supply. Ada beberapa bagian pada power supply unit, yaitu main power. Main power digunakan untuk menghubungkan listrik sehingga dapat terhubung ke power supply unit. Kemudian ada juga modular port dan juga fan sebagai pencegah suhu agar tidak panas. Setelah itu, pasangkan perangkat tersebut pada casing seperti pada simulator. Pasangkan lagi bootnya. Setelah semua bootnya terkunci, kemudian tahap selanjutnya kita masuk ke pemasangan motherboard. Ambil perangkat motherboard. Motherboard adalah papan yang memiliki jalur sehingga motherboard menjadi penghubung bagi perangkat keras lainnya yang dapat membantu pengoperasian suatu komputer. Dalam mainboard terdapat beberapa bagian seperti RAM slot. RAM slot adalah tempat di mana memori RAM ditempatkan pada slot. PC slot, tempat di mana untuk menaruh perangkat yang bernama VGA LAN card. I/O port adalah tempat untuk atau sebagai media penghubung perangkat output ke dalam papan mainboard. Pada bagian ini terdapat beberapa penghubung yang menghubungkan audio, recorder, USB, LAN card. Ya, seperti itulah. CPU socket adalah tempat di mana untuk menaruh perangkat keras yang disebut prosesor. Standoff sebagai tempat on atau off sebuah komputer. Power adalah sebagai tempat untuk menghubungkan power. Front panel adalah tempat menghubungkan panel dari luar PC. CMOS battery, tempat menyimpan histori dari waktu di mana Anda membangun komputer Anda. HDD set port untuk menghubungkan hard disk dan motherboard. Chipset atau chipset sebagai media pendukung pekerjaan prosesor. Setelah itu kita pasangkan motherboard pada CPU, buka boot dan pasangkan mainboard dan kunci kembali boot.
Setelah semua kuncinya sebobotnya terkunci, lalu sambungkan pada casing on-off button, USB, audio, dan lain-lain. Lalu hubungkan power supply dan motherboard. Setelah itu masuk ke dalam pemasangan prosesor atau CPU. Ambil prosesor. Pada prosesor ada 3 bagian, yaitu pertama, pin. Pin yang tersambung langsung dengan soket langsung di motherboard. Setiap model CPU mempunyai bentuk pin dan orientasi di soket yang berbeda. Yang kedua, heat plate adalah bagian yang didesain khusus untuk mendinginkan prosesor. Kemudian, buka soket dan pasangkan prosesor. Setelah itu, taruh pasta sebagai pendingin pada bagian atas prosesor. Tahap selanjutnya pemasangan fan atau heatsink atau kipas pendingin. Ada beberapa bagian. Yang pertama, cooler plate adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan prosesor tempat ditaruhnya pasta. Yang kedua, heatsink fins adalah untuk pengantar suhu dari fan ke prosesor. Ketiga, bracket adalah bagian untuk mengunci antar motherboard dengan fan. Keempat, power adalah sebagai penghubung fan dan motherboard sehingga fan dapat berfungsi. Kelima, fan adalah kipas yang terdapat pada pendingin. Setelah itu, pasangkan fan pada motherboard dan jangan lupa kunci atau mengunci dengan bracket, lalu hubungkan. Lalu kita masuk dalam tahap memasang VGA card atau graphic card. Terdapat beberapa bagian, yaitu backplate adalah bagian untuk menghubungkan kabel dari monitor. Kedua, graphic processor, bagian yang mengejarkan resolusi tampilan. Ketiga, fan sebagai pendingin perangkat ini. Keempat, PCI connector, bagian yang menghubungkan VGA card dengan motherboard. Yang kelima, dual GPUs sebagai tempat untuk kartu VGA card supaya dijalankan bersama-sama untuk menambah daya. Lalu kita pasangkan perangkat ini ke motherboard. Ingat, pasangkan pada PCI yang ada pada mainboard. Tapi buka dulu casingnya, yang bagian untuk VGA-nya. Buka boardnya dan lepas casing. Lalu pasangkan dan hubungkan. Kemudian, kita masuk dalam pemasangan memori. Ada 3 bagian pada memori RAM. Yang pertama adalah memori chip. Memori chip adalah bagian untuk menampung program sehingga komputer dapat mengaksesnya. Yang kedua adalah lock, sebagai tempat untuk mengunci memori dengan motherboard. Dan yang ketiga adalah konektor. Konektor sebagai penghubung memori tersebut dengan mainboard. Kemudian, kita pasangkan perangkat ini pada mainboard. Buka dulu locknya pada mainboard, lalu kita bisa pasangkan memorinya pada slot di mainboard. Selanjutnya adalah kita pasangkan hard drive atau hard disk. Ambil hard disknya. Pada hard disk terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah spinning disk, bagian yang memiliki disk di dalamnya berputar. Semakin cepat berputar, maka semakin cepat data yang bisa diakses. Beberapa drive server berputar pada 15.000 rpm. SATA and power adalah yang kedua. SATA and power adalah bagian yang menghubungkan perangkat ini dengan motherboard dan power supply. Itulah sedikit penjelasan pada bagian-bagian hard disk. Kemudian, kita pasangkan HD pada mainboard. Tarik casing tempat HD, lalu taruh HD dan tutup lagi casing ke tempat HD tersebut. Lalu, hubungkan ke power supply. Lalu hubungkan dengan mainboard lagi. Oke, selanjutnya setelah itu, kita pasangkan bagian pendingin tambahan
karena perangkat yang ada pada mainboard mengeluarkan panas, sehingga pendingin tambahan sangat membantu. Nah, pada pendingin tambahan ada dua bagian. Yang pertama motor, bagian yang mendukung kipas sehingga dapat berputar rata secara maksimal. Yang kedua adalah fins, bagian sirip penentu kemana arah angin bergerak dan kipas itu bergerak. Ya, itu adalah sedikit penjelasan tentang pendiringan tambahan. Selanjutnya kita pasangkan pada casing dan kunci dengan bolt yang ada pada gambar tersebut. Setelah itu, hubungkan dengan motherboard. Dan jangan lupa untuk menutup casing dengan erat dengan bolt. Dan proses yang paling terakhir adalah yang paling penting. Dan jangan lupa colokkan semua kabel dan tekan power pada casing sehingga komputer dapat dijalankan atau menyala. Dan proses tersebut dapat diselesaikan. Hai, kembali lagi bersama saya, dan mungkin inilah video singkat dari kami kelompok 1 tentang perakitan sebuah PC menggunakan aplikasi PC Building Simulator. Semoga menjadi berkat dan ilmu yang baru bagi yang menonton. Terima kasih buat yang sudah menonton. Tuhan memberkati.